Halo Patriot Semada, kembali lagi di Ngobras kali ini. Saya Safira Dela akan menemani ngobrol bareng Semada kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu alumni SMA Negeri 2 Wonosobo yang termasuk orang-orang sukses Wonosobo. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih. Mbak siapa namanya? Safira Dela. Mbak Safira dan teman-teman kru ya. Kenalkan juga ke teman-teman kamu di sekolahan. Nama saya Triantoro. Saya alumni SMA 2 Wonosobo, lulus tahun 90. Asli saya dari Randusari, Kepil. Ya, jadi SMA 2 masuk 87 keluar 90. Saya ini kepo Pak. Bapak ini kan sekarang udah jadi kepala PKD ya. Nah, bolehlah dijelaskan sedikit-sedikit dulu PKD itu apa? Jadi kalau berbicara BKD mungkin panjang, tapi singkat kata yang ngurusi pegawai di Kabupaten Wonosobo dari mereka lahir sampai mereka tidak ada. Dalam tanda kutip, lahir mulai masuk menjadi calon pegawai negeri sipil, kalau sekarang ya istilahnya mulai masuk menjadi aparatur sipil negara sampai yang bersangkutan nanti pensiun. Kami ngurusi itu, di dalamnya ada pengembangan karirnya, ada pendidikan pelatihannya. Tidak jarang juga ada penegakan disiplin. Kalau ada yang bandel-bandel, barangkali tidak sesuai ketentuan, ya harus kita berikan peringatan. Berarti semua datanya itu ada? Ya, semua masuk ke Simpek. Jadi seluruh pegawai by name by address ada dan bisa kita lihat lewat Android. Ya, kalau saya sebagai kepala BKD bisa melihat secara keseluruhan. Tapi kalau mereka personal ya hanya bisa melihat dirinya sendiri. Kembali lagi nih Pak, Bapak kan alumni SMA Negeri 2 ya. Bisa dijelaskanlah dikit-dikit awal masuknya itu gimana, jurusan yang waktu itu dipilih itu apa? Jadi kalau berbicara SMA 2 memang agak rumit bagi saya. Saya dulu lulus dari SMP Negeri 2 Kepil. Jadi ceritanya sedikit mundur, SD-nya saya di Randusari Kepil. Waktu itu saya keterima di SMP Negeri 1 Kepil. Cuman karena jarak akses ke Randusari ke kecamatan itu agak jauh, ke SMP 1 harus kos. Kebetulan di situ dibuka SMP baru, istilahnya gedung baru, penerimaan baru, maka saya langsung pindah ke SMP 2. Nah, dari SMP 2 lulus, dulu masih pakai danim, istilahnya NIM, nilai tahun murni, sehingga masuk sekolah kemanapun kita sudah bisa ngukur saya bisa masuk kemana. Kita melihat, kalau sekarang mungkin jurnal ya online. Kalau dulu masih manual, tapi kita tahu, oh SMA 1 Wonosobo grade nilai berapa sampai berapa, SMA 2 berapa gitu. Akhirnya SMA itu masih jarang, belum ada di kecamatan gitu. SMA 1 sama 2 masih menjadi unggulan. Saya terus terang dulu keterimanya di SMA 1 gitu. Terima di SMA 1, waktu itu yang NIM itu masih bisa masuk gitu. Cuman saya lihat karena itu di kota, ya saya menyadari orang desa jangan sampai nanti biaya mahal untuk living cost, hidup dan sebagainya kan. Tidak semua orang mampu. Semangat sekolahnya ada, tetapi mencari biaya sekolah itu dulu sulit. Itulah. Saya ambil sikap dengan waktu itu diantar, terus saya tak ke SMA 2 saja. Pertimbangannya ya living cost-nya tadi kayaknya lebih murah. Ya, terpaksa injury time. Hampir penutupan SMA 1 saya ambil ya. Sempat dikasih saran guru-guru SMA 1 pada waktu itu panitia. Apa enggak sukanya udah tinggal masuk, ini kan sudah keterima, kamu masuk itu NIM-nya di bawahnya masih banyak juga gitu. Yang mau izin, Pak, Bu, saya kalau mau ikut kos di sana itu kelihatannya alasannya sama gitu saudara gitu, enggak enak pada waktu itu kalau langsung alasan kemampuan finansial, enggak enak juga. Akhirnya pada waktu itu tidak apa-apa dimanapun, yang penting kamu sekolah. Saya ambil, kira-kira itu langsung ambil foto ulang, saya masuk ke SMA 2 itu udah waktu limit jam 12 itu kurang lebih. Penutupannya berkisar jam 1, jam 2 lah, saya lupa ya. Saya masukkan berkas, langsung keterima ya lumayan, ya middle ke atas lah. Dan banyak juga kok kawan-kawan yang di SMA 1 geser ke situ juga banyak. Jadi itu cerita masuknya di SMA 2, karena banyak teman-teman yang sekolahnya itu kalau dari tempat saya itu Magelang, Purworejo. Nah, saya pengen sekolah di kabupaten saya sendiri kayak apa.
luar biasa ya, ternyata Bapak pakai prestasi mendadak tapi bisa keterima semua. Nah, Bapak ini kan udah pernah sekolah di SMA Negeri 2 Wonosobo ya. Ada nggak sih Pak guru yang masih Bapak ingat, masih berkesan gitu? Kenapa gitu? Kalau guru hampir semua saya ingat. Nah, itu karena memang saya agak dekat dengan guru itu, jadi saya memang ya bahasanya termasuk mungkin ya pelajar yang agak tertib mungkin pada waktu dulu ya. Ya, sampai sekarang masih ingat yang sudah almarhum juga ada. Sekarang kelihatannya Pak Tri Heni Butianto itu masih di sana tuh. Bapak ini ada Polrestari ya kelihatannya masih di situ. Beberapa tapi rata-rata sudah pensiun. Kelihatannya itu yang saya sebut tadi juga tidak terlalu lama lagi pokoknya. Hubungan kami masih baik karena tidak ada bekas guru itu tidak ada. Jadi sampai hari ini beliau punya istilahnya kesan khusus. Saya betul-betul hormati beliau sebagai guru, sebagai orang tua. Jadi kalau lupa enggak, ketemu saya masih nyapa. Meskipun kalau beliau lupa ya wajar, tapi begitu nama Triantoro itu masih dia ingat. Kalau untuk pengalaman atau suatu kejadian itulah yang bikin teringat terus di benak itu yang ada di semasa apa? Banyak hal ya. Kebetulan yang tidak terlupakan karena istri saya itu teman sebangku. Cinlok ya Pak? Iya. Jadi dulu saya kan ceritanya masuk kelas 1 itu saya bingung. Saya kelas 1 ranking 23 loh. Jadi saya belum tahu cara belajar itu kayak apa. Terus saya tanya teman satu kos, ceritanya gimana sih kok teman-teman kayaknya kok pinter sekali sekolah di kota. Saya perasaannya dari desa dulu sudah pinter perasaannya, tapi ternyata di kota kok jadi nggak bisa apa-apa, ranking 23. Sahabat itu teman satu kos, satu kamar, udah teorinya sederhana Tri. Yang tadi diulangi istilahnya kalau dulu diberikan pelajaran di sekolah tuh sorenya dibaca kembali. Kalau ada latihan dikerjakan latihan. Terus belajar yang kira-kira minggu depan mau disampaikan bab berapa harus dibaca dulu. Setelah itu membaca satu bab berikutnya yang minggu yang akan datangnya lagi. Setelah itu alhamdulillah nilainya membaik. Dan waktu naik kelas 2 saya dijuruskan kalau sekarang mungkin A1 ya, IPA ya, jurusan IPA. Terus terang saya nggak begitu tertarik. Dalam tanda kutip saya memang mau terjun payung karena ilmu pasti itu bisa dihitung, tapi ilmu komunikasi itu tidak semua memiliki. Saya berbeda, memang pada waktu itu ada jurusan A4 istilahnya, sastra bahasa. Saya langsung pindah dari A1 langsung pindah ke A4. Banyak guru wali kelas, Pak Bakir dulu, Rayu, BP, almarhum Pak Karim. Kenapa kamu harusnya A1 kok pindah ke biologi aja, A2 atau IPN? Saya kok pengen menguatkan bahasa gitu, karena saya dulu memang senang bahasa meskipun nggak begitu pinter, tapi saya sudah senang dulu ngomongin bahasa Inggris. Kelihatannya teman-teman itu kok ngomong bahasa Inggris kok enak gitu, teman-teman. Saya langsung terjun payung ke A4. Itu kesan yang kurang mengenakan dilihat teman-teman. Triantoro malah masuk A4, harus di A1 ya. Itu pilihan saya, hidup itu pilihan. Emang yang A1 akan lebih bagus dari A4? Belum tentu. Emang A4 itu paling jelek? Enggak, tinggal kita. Karena jurusan itu kan hanya menggiring bakat minat kita. Orang pintar tuh nggak harus orang matematikanya 100. Matematikanya 100 nggak bisa komunikasi di masyarakat gimana? Kan gitu. Saya meyakini sedikit punya bakat eksak, kemudian saya kelola di bakat ilmu komunikasi, maka saya ambil jurusan apa? Dia masuk pertama, kesan pertama diintipi orang. Teman-teman itu intip siapa yang diampat karena tulisannya besar di situ outsider. Jadi kayak jurusan buangan kawan-kawan di situ. Yang hebat-hebat jurusan yang lain. Nah, saya mencoba mendongkrak teman-teman. Nggak usah khawatir. Sekolah itu tentukan jurusan ini untuk kompas kehidupan masa depan yang jauh gitu, yang sukses lewat jalur IPA ya biar, sukses lewat jalur biologi ya biar, sukses lewat jalur akuntansi IPS biar, bisa juga kita juga sukses lewat jalur
bahasa. Nyatanya waktu itu saya sempat juga mewakili cerdas cermat bahasa Prancis di Semarang. Nah, kemudian teman-teman yang PMDK ya banyak yang dari jurusan saya, sampai melihat ya itu tinggal keyakinan kita. Menurut saya kesan itulah, disitulah memang saya diantarkan jodoh oleh Allah di kelas itu. Istri saya itu IPS. 1 minggu saya di situ masuk, nah ketuk pintu tuh 3 orang dari IPS tuh geser ke situ, cewek semua. Ini nambah kekuatan ya lah di kelas. Kebetulan ya memang dari sisi kemampuan ya istri ya juga pinter juga sih sebetulnya gitu. Cuman rating masih kalah dengan saya dikit lah. Jadi kemudian ya masuk di A4 bareng dengan saya gitu, satu kelas kan. Sejak itu ya saya pacaran sejak kelas 2 SMA itu dengan istri saya sekarang itu. Jadi kesannya kayaknya itu loh ya. Nah, Bapak kan sekarang jadi ke kepala BKD. Pasti lulus SMA Negeri 2 ada lanjutannya lah ya. Nah, bisa sedikit-sedikit diceritakan jenjang cerita pendidikannya Pak Tri ini sebenarnya gimana? Asal mulanya SD-nya mungkin atau sampai tempat kuliahnya gitu. SD tadi sudah ya, SD Randusari Kepil, kemudian masuk SMA SMP Randusari di SMP 2, tadinya SMP 1 keterima di situ, terus pindah SMP 2. SMA-nya tadinya masuk SMA 1, saya pindah SMA 2. Saya bangga dengan SMA 2, apapun bentuknya sudah membangun karakter saya. Tidak hanya otak saja, kalau orang pintar banyak, tapi orang yang punya kepribadian, yang punya etos kerja, integritas nggak banyak, ya kan? Dan SMA 2 itu menurut saya sudah menuraikan ibarat kertas putih, itu sudah saya ada coretan, ada catatan positif di sana meskipun dengan segala suka dan duka. Ya, sukanya ya seneng lah, banyak ketemu dengan kawan-kawan yang selama ini tidak kenal. Dukanya cowok sakunya mepet ya kan, anak sekolah. Habis itu lulus, kebetulan saya waktu itu NIM tertinggi memang di, ya saya sejak kelas 2 ke sini memang ranking 1 terus itu dulu. Nah, kemudian lulus NIM-nya tertinggi juga di 4 itu ya, walaupun tertinggi cuman kalau dibandingkan dengan eksak kan mendapatkan nilai di eksak agak susah, kalau mendapatkan di bahasa mungkin nggak begitu susah, tapi saya meyakini saya bangga itu. Nah, pas mau melanjutkan sekolah bingung, pilihannya banyak sekali, harus kemana. Saya harusnya masuk PMDK juga di Unsur Purwokerto waktu itu, ada peluang masuk ke sana, cuman saya kuliah lagi, nanti biayanya gimana. Nah, kebetulan daftar Supenmaru waktu itu, kalau sekarang PTN ya Supenmaru. Saya ke Semarang dengan istri itu, yang dulu masih pacaran. Saya disangoni Pak Heni itu loh, Pak Tri Heni itu buat beli formulir. Kamu sekolah Tri gitu, ya Pak. Belikan formulir, Pak Heni yang. Saya datang ke rumah terus, karena saya tadinya nggak mau sekolah, saya mau daftar tentara atau polisi, itulah, atau mungkin apa yang sekira-kiranya bisa langsung take home pay, bisa bawa uang lah, ngapain sekolah. Tapi dorongan teman-teman iman-iman kalau nggak sekolah, daftar di IKIP Semarang, kebetulan saya nggak diterima di Supenmaru itu, istri keterima. Terus saya gimana caranya harus tetap bertahan di Semarang, kalau saya pulang ke rumah, mungkin saya nanti masa depannya nggak begitu jelas kembali ke desa kan. Saya di sana bertahan, saya ambil sekolah non kependidikan di salah satu perguruan tinggi di Semarang itu, hanya bertahan 9 bulan. Waktu itu pas kuliah kan komisaris tinggi, saya komting, teman-teman itu jurusan saya sekretaris, jadi laki-lakinya hanya 2, lainnya perempuan semua. Kebetulan ada kawan dari Purbalingga itu, namanya kan tidak salah Rita Yulandari itu siapa gitu. Tri, kamu nggak usah sekolah di sini, kamu sekolah tuh di APDN aja, itu sekolahnya nanti tonton tetangga saya jadi camat gitu. Lah itu sekolah apa? Bayar nggak? Saya tanya. Nggak bayar lah, karena nggak bayar saya semangat nih. Saya langsung lihat sekolahnya di Serondol itu, ternyata di sana namanya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Dulu coba dipleset-plesetkan orang, APDN anak pejabat dibiayai negara. Jadi yang masuk ke situ anaknya pejabat lah. Saya kan bukan anaknya pejabat, saya orang desa. Tapi saya optimis saja, tak lihat, wah insya Allah bisa. Nah kebetulan persyaratan NIM sama ijazah saya masuk dulu. Mulai saya masukkan berkas,
berkisar 1.000 lebih lah pendaftar waktu itu. Memang masih publikasinya belum begitu maksimal ke masyarakat umum gitu. Akhirnya saya daftar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Serondol itu. Alhamdulillah dari 1.000 sekian itu saya keterima kalau tidak salah ranking 69 waktu itu. Bisa masuk, kemudian saya APDN itu hanya penerimaannya di daerah, tetapi pendidikannya sudah di Jatinangor. Sekarang menjadi IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu. Saya langsung dikirim ke Jatinangor, Bandung, di sana pendidikan 3 tahun. Habis 3 tahun ya, alhamdulillah rezeki. Dulu saya masuk lulus itu 10 besar STPDN itu. 1.000 orang tuh saya dapat peringkat 4 nasional. Itu dapat apresiasi salaman langsung dengan Pak almarhum Pak Harto dan Butim pada waktu itu. 10 orang itu dia bisa. Bukan dalam koridor jumawa atau sombong ya, tapi itu menurut saya menjadi motivasi. Ternyata orang desa kemudian yang penting niatnya kita itu belajar, Allah kasih jalan. Alhamdulillah bisa lulus dan itu peringkat 4 nasional itu kalau di STPDN kan jarlat suh. Pengajaran itu ilmu ini pelajaran, lat itu pelatihan, suh itu kepribadian. Jadi tiga-tiganya harus menyatu. Tidak hanya cukup otaknya saja, tapi punya skill, ya, dominan lebih kepribadian. Nah, kebetulan di pelatihan ini saya dulu dapat nilai A dan saya juara 1 dapat lencana bintang emas itu juara 1 bidang pelatihan. Yang juara 1 bidang pengajaran orang Jawa Timur, yang juara 1 bidang pengasuhan itu orang Jakarta. Saya yang di bidang pelatihan. Lulus itu saya bekerja di Kecamatan Leksono jadi staf dulu 2 tahun kurang sedikit, terus ambil tugas belajar lagi di biaya Pemda Wonosobo, ngambil S1 di Institut Ilmu Pemerintahan itu di Jakarta. Jadi 2 tahun, jatahnya 3 tahun di sana, tapi saya alhamdulillah 2 tahun lebih sedikit sudah lulus skripsi pertama saya bisa tepat waktu sehingga bisa lebih efisiensi, hampir 6-8 bulan udah kembali ke daerah lagi. Nah, di situ mulai berkarir di birokrasi. Saya job pertama menjadi staf di kepegawaian, kemudian habis itu pejabat struktural, Kasubag awal di bagian organisasi, itu sudah 8 tahun. Di situ ada 3 kali pelantikan karena perubahan nomenklatur jabatan, kemudian perubahan eselon rank, pada waktu itu masih Pak Abdurrahman Wahid. Habis itu saya kepala bidang di Bapeda 2 tahun, naik eselon dari 5, 4 kemudian ke 3B. Terus 2 tahun di situ saya geser Camat Watu Malang. Di Camat Watu Malang 2 tahun kurang lebih di kita. Terus geser menjadi Kabag Humas di Seda gitu ya. Kayak gini tugasnya kayak kamu ini. Nyoting-nyoting ya kan, berdampingi pimpinan gitu. 2 tahun. Nah, di situ pas Kabag Humas ini saya PLT Camat Kerte. Gitu, karena camatnya kosong, saya sambil ngampu. Kemudian 2 tahun saya pindah Kabag Pemerintahan, ngurusi desa, ngurusi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, menjadi kemenangan daerah dan sebagainya. Itu diberi tugas tambahan Pak Bupati pada waktu itu, saya PLT di Camat Kepil. Kemudian Pak Camat Kepil Haji, saya ngampu di sana. Terus habis itu 2 tahun geser saya di Kabag, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, itu ngurusi lelang-lelang Kabupaten Wonosobo, misalnya pengadaan apa. Di situ saya juga sebagai PLT Camat Wadas Lintang, kemudian Camat Wadas Lintangnya pensiun. Terus berawal dari itu, saya terakhir geser ke Kabag lagi, Kabag organisasi yang dulu pernah saya jadi Kasubag di situ. Sekarang menjadi Kabag. Setelah menjadi Kabag organisasi, kira-kira 2 tahun kurang sedikit, 1 tahun lebih lah, saya ikut seleksi jabatan pimpinan tinggi. Jadi kalau di kabupaten itu jabatan pimpinan tinggi itu jabatan eselon 2, kepala dinas, kepala badan. Nah, kebetulan saya daftar sekretaris DPRD. Seperti itu. Sekretaris DPRD itu jabatan eselon 2, itu pertama daftar, alhamdulillah lulus nanti Pak Bupati. 2,5 tahun saya di sekretaris DPRD. Pak Bupati yang baru ini Pak Afif dan wakilnya Pak Albar, saya ditugaskan menjadi kepala BKD. Sampai hari ini saya masih di BKD yang kurang lebih per September kemarin sudah 10 bulanan lah kurang lebih. Tapi juga sambil diberi tugas tambahan kepala, pernah waktu di Sekwan itu saya PLT kepala Arbusda karena kosong, kepala
PLT Dipora karena kosong, PLT Kepala Bapeda karena kosong. Hari ini masih nyambi juga pelaksana harian. Kenapa pelaksana harian? Karena orangnya ada yang tidak haji. Kalau orangnya tidak ada, jabatnya namanya pelaksana tugas. Hari ini ya mungkin kira-kira 30 hari lagi ke depan sampai nanti Kepala Bapeda pulang haji, kita lepas saya kembali pribadi lagi. Jadi itu berbicara masalah karir di birokrasi ya. Setelah saya dengar ternyata dari sebelumnya menjadi kepala BKD ini panjang banget ya Pak? Ya berproses, birokrasi itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya jangan melihat adik-adik melihat posisi sekarang, ya kan? Semua by proses gitu, karena proses yang benar insya Allah yang nanti hasilnya benar. Kalau nanti tidak berproses, tiba-tiba nggak punya pengalaman. Bapak ada nggak sih kesan-pesan buat anak-anak semada sekarang atau buat anak zaman sekarang lah? Iya. Gimana sih suksesnya? Ya saya sudah punya anak juga, sudah mahasiswa, sudah lulus. Yang pertama anak saya lulusan UPN jurusan komunikasi. Yang kedua anak saya di STAN, di 4 STAN, sekarang semester 2 mau ketiga. Kemudian yang kecil, itu waktu saya camat Batu Malang dapat tambahan, sekarang SD kelas 4. Artinya terhadap anak-anak zaman sekarang berbeda pendekatannya. Anak-anak sekarang banyak yang pinter-pinter, cepet kemampuannya itu. Kalau dulu kan yang pinter beberapa, yang lainnya sedang-sedang gitu. Sekarang saya melihat nggak ada anak nggak pinter. Cuman saya pesen ke anak-anak yang sekarang ini ya harus cerdas menyikapi. Artinya milih jurusan ya harus tepat, kemudian bergaul. Ini kunci bergaul nih. Jangan salah cari teman. Gitu. Ya jangan, itu yang rawan. Kemudian jaga akhlak. Ya akhlak, jangan keganggu. Walaupun saya dulu pacaran sejak SMA, tapi saya pegang etika itu saya masih pegang. Jadi saya tanamkan ya pacaran ya monggo, karena semua orang punya tata cara masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kalau diperbolehkan ada yang pacaran, ada yang nggak boleh pacaran ya monggo gitu. Tapi saya walaupun pacaran ta'aruf mengenal orang, tapi konsep saya tetap saya pegang etikanya itu, jangan sampai apalagi nyalai kodrat agama dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang saya pesan pinter boleh, harus gitu. Tetapi akhlak menurut saya itu yang paling utama. Kemudian di dalam bergaul cari teman harus bagus, hormati guru, itu yang paling penting. Banyak kok yang sukses gitu, kayaknya sekolahnya dulu nggak patio muncul di permukaan, agak sedikit bandel-bandel sedikit. Tapi karena memang dia punya inovasi dan bandelnya dia itu hanya untuk mencari jati diri, gitu. Tapi dia menghormati guru. Nah, kalau menghormati guru kan ada doa, gitu. Jangan sekali-kali guru malah dihindari, merasa lebih. Oh, guru gini-gini digeledekin dan sebagainya ya. Anak-anak remaja kan begitu sih biasanya kan, membicarakan begini, tapi pasti tidak ada guru yang tidak ingin anaknya sukses. Guru kan tidak hanya sekedar mendapatkan harta dari anak, dia sudah cukup, beliau sudah selesai dengan dirinya. Gitu. Ya kita saja yang sekarang menyapa guru. Ngolor jangan ya, kalau ngolor itu jelek. Itu istilahnya mendekati, cari muka jangan, melaporkan teman-teman jangan. Hubungan baik dengan teman baik, bangun inovasi, kreativitas. Sekarang tantangannya sudah global. Kalau kita sendiri nanti tidak cepat dengan perubahan, kita kalah. Tantangan kita ke depan, orang pinter tapi betul-betul orang yang berakhlak mulia, yang punya integritas. Ini pesan saya ke adik-adik yang menurut generasi kami, saya masih kurang, kemampuan saya dulu di sekolah masih banyak kekurangan. Mungkin kalau saya belajarnya lebih tekun lagi, tidak hanya kepala BKD, bisa lebih lagi, ya kan? Sekarang adik-adik yang punya kesempatan ini bikin bangga Wonosobo. Bukan pada harta kekayaannya, tapi prestasi yang bagus, akhlaknya yang bagus. Jadi kalau lihat orang Wonosobo pinter, orang Wonosobo alim, kan seneng. Tapi kalau dilihat dari Wonosobo nakal kan, kasihan juga yang kena daerahnya kan. Jadi saya titip pesan, tetap belajar yang rajin, jangan patah semangat. Terus kesempatan memang adik-adik hari ini dibiayai orang tua untuk belajar. Belum waktunya adik-adik bekerja. Nanti sudah bekerja ya gantian bayar yang di bawahnya.
mengadakan sekarang ada program ngobras gini. Terus kalau misalnya mengundang alumni gini tuh gimana sih menurut Pak? Ya, menurut saya bagus karena adik-adik kan nggak tahu seniornya ini dalam tanda kutip alumninya itu sudah jadi apa, sampai apa, di mana. Ini memotivasi. Oh ternyata mewawancarai itu kayak saya mungkin di PKD yang ambil jalur birokrasi. Oh ternyata ada yang jalur wirausaha. Oh jebule sukses itu tidak hanya pegawai. Ternyata yang bukan pegawai malah lebih sukses. Dan gitu. Oh ternyata ada yang peternak. Oh ternyata ada yang usaha. Ya alumni kan banyak. Emang yang sukses itu kepala BKD paling sukses? Enggak. Yang di luar itu masih banyak yang sukses. Wong saya aja merasa sepertinya bersyukur lah bisa seperti ini. Tapi melihat teman-teman yang lain yang lebih beruntung banyak. Kan saya bersyukur alhamdulillah bisa seperti ini sedikit banyak. SMA 2 itu pernah mewarnai pada diri saya dan itu nggak bisa hilang karena sudah masuk ke memori di otak belakang. Jadi kalau program ini justru adik-adik ini beruntung ketemu langsung yang namanya Triantoro itu kayak apa orangnya. Kemudian jadi kepala BKD saya pernah ngobrol sedikit banyak terserap apa yang saya sampaikan dengan adik-adik sekalian. Ini ketemu alumni lain, ternyata yang disampaikan Pak Triantoro ada yang lebih bagus lagi di sana. Ya silakan Anda belajar. Maka apa yang saya sampaikan ini menjadi satu clue, bisa satu simpulkan nanti, di-share ke teman-teman. Ya berarti mengenal Pak Triantoro. Tidak semua orang suka dengan kesuksesan orang itu juga tidak semua orang suka. Tapi kalau minimal mendengar, ya SMA 2 ada yang jadi ini, ada yang di sini. Berarti apapun bentuknya saya nggak salah nih sekolah di sini. Tapi kalau jenengan nggak pernah punya bangga terhadap alma mater, ya siapa yang akan bangga dengan alma mater kita sendiri? Maksudnya alma mater malah kita jelek-jelekan kan? Nah, kalau begitu dari kisahnya Pak Triantoro nih ya teman-teman, banyak yang menginspirasi ya Pak. Banyak juga pesan dan kesan motivasi buat teman-teman. Terima kasih sekali Pak karena sudah mau menceritakanlah sedikit-sedikit banyaknya dan banyak juga manfaatnya untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih ya Pak sudah hadir dalam ngobrol bareng Semadara kali ini. Salam untuk seluruh guru, karyawan, sivitas akademika dan teman-teman sekalian ya. Tak doakan semua lulus bagus nilainya, Amin. sukses dapat pekerjaan, sekolah yang lebih tinggi lagi untuk Wonosobo yang lebih baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode Ngobras kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.